Dia pergi untuk menyelamatkan hidupnya, tapi saat pulang, semua yang ia perjuangkan sudah hilang. Ini bukan cerita sukses, ini cerita tentang pria yang hampir mati karena bertahan. Hujan turun sejak sore, membasahi tanah desa kecil di pinggiran Indonesia yang seolah tak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Di teras sebuah rumah kayu tua yang catnya sudah mengelupas, Nijam berdiri diam. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk, dan matanya menatap kosong ke arah jalan tanah yang mulai becek. Tak ada siapa-siapa, hanya suara hujan, angin, dan kesunyian yang terasa begitu berat. Rumah itu adalah satu-satunya warisan dari orang tuanya. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan kenangan dan dinding rapuh. Ayah Nijam meninggal 5 tahun lalu karena sakit yang tak sempat diobati. Ibunya menyusul setahun kemudian, pergi dalam diam, meninggalkan Nijam sendirian menghadapi dunia yang tak pernah ramah. Sejak saat itu, Nijam hidup seperti bayangan. Ada, tapi jarang diperhatikan. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan kopi pahit tanpa gula, lalu berjalan kaki menyusuri desa mencari pekerjaan apa saja. Kadang mengangkat pasir di proyek kecil, kadang memperbaiki pagar, kadang membersihkan kebun orang. Upahnya pas-pasan, cukup untuk makan hari itu saja. Tak ada mimpi besar dalam hidup Nijam. Ia hanya ingin hidup tenang. Tapi bahkan ketenangan pun terasa mahal baginya. Di desa, Nijam dikenal sebagai pria pendiam. Jarang bicara, jarang tertawa. Bukan karena sombong, tapi karena ia tak tahu harus bicara apa. Hidupnya terlalu penuh luka untuk sekedar basa-basi. Beberapa orang menganggapnya aneh, sebagian mengasihani, dan tak sedikit yang memandangnya sebelah mata. Kasian, hidup sendiri, kata mereka. Orang kayak dia mau jadi apa? Bisik yang lain. Nijam mendengar semuanya, tapi ia memilih diam, karena menjelaskan hanya akan menguras tenaga yang sudah hampir habis. Suatu sore saat ia baru pulang kerja dengan tubuh penuh debu dan keringat, seorang pria berpakaian rapi datang ke rumahnya, membawa map coklat dan wajah tanpa ekspresi. Kabar yang dibawanya membuat dunia Nijam seolah runtuh seketika. Sawah kecil peninggalan orang tuanya, satu-satunya aset yang tersisa, akan disita. Hutang lama ayahnya yang selama ini tak pernah ia ketahui, kini menuntut bayaran. Nama Nijam tercatat sebagai ahli waris. Tak ada pilihan, tak ada penjelasan panjang, hanya waktu singkat sebelum semuanya diambil. Setelah pria itu pergi, Nijam duduk di lantai rumahnya. Tangannya gemetar, pandangannya kosong. Dadanya terasa sesak seolah ada beban besar yang menekan dari dalam. Sawah itu bukan sekedar tanah. Di sanalah ia belajar berjalan. Di sanalah ia bermain bersama ayahnya. Di sanalah ibunya menanam harapan. Malam itu, Nijam tidak menyalakan lampu. Ia duduk dalam gelap, ditemani suara hujan yang semakin deras. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan tangis keras, tapi tangis orang yang sudah terlalu sering menahan sakit. Kenapa hidup selalu mengambil, tanpa pernah memberi? Bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya, Nijam merasa benar-benar sendirian. Tak ada tempat mengadu, tak ada yang bisa ia minta tolong. Dunia terasa terlalu besar, sementara dirinya terlalu kecil. Tangannya meraih ponsel tua yang layarnya sudah retak. Ia tak tahu apa yang ia cari. Ia hanya menggulir layar tanpa arah. Hingga sebuah iklan muncul. Program kerja luar negeri dengan gaji besar. Foto-foto orang tersenyum, janji kehidupan lebih baik, dan kata-kata manis tentang masa depan. Nijam menatap layar itu lama sekali. Ia tahu, itu bukan jalan yang mudah. Ia tahu, banyak risiko. Tapi ia juga tahu satu hal yang paling menyakitkan. Jika ia tetap tinggal, hidupnya akan berhenti di sini. Perlahan mati, tanpa pernah benar-benar hidup. Hujan di luar belum berhenti. Nijam menghela napas panjang. Dadanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena keputusan besar mulai tumbuh di dalam hatinya. Malam itu, di rumah kayu yang hampir roboh,
Nijam membuat keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia akan pergi, bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia sudah terlalu lelah menjadi orang yang selalu kalah oleh keadaan. Dan dari titik sunyi itulah, perjalanan hidup Nijam benar-benar dimulai. Keputusan Nijam untuk pergi bukan kabar kecil di desa itu. Dalam hitungan hari, bisik-bisik menyebar lebih cepat daripada angin sore. Ada yang terkejut, ada yang meragukan, dan tak sedikit yang menertawakannya diam-diam. Bagi mereka, Nijam hanyalah pria pendiam tanpa masa depan yang jelas. Keberangkatannya dianggap nekat, bahkan konyol. Orang kayak dia mau kerja ke luar negeri. Jangan-jangan pulang cuma bawa cerita. Kalimat-kalimat itu sampai ke telinga Nijam. Ia mendengarnya saat lewat di warung, saat bekerja, bahkan dari orang-orang yang dulu pernah ia bantu. Namun Nijam memilih menunduk. Ia tahu, jika ia berhenti karena omongan, hidupnya benar-benar akan tamat. Hari keberangkatan menuju kota terasa berat. Nijam menjual motor tuanya, satu-satunya alat transportasi yang selama ini menemaninya mencari kerja. Saat uang berpindah tangan, ia menahan napas. Rasanya seperti melepaskan bagian dari hidupnya sendiri. Motor itu bukan sekedar besi, tapi saksi perjuangan bertahun-tahun. Rumah kayu itu ia kunci pelan. Tangannya menyentuh dinding yang mulai rapuh. "Aku akan kembali," ucapnya lirih, meski hatinya sendiri ragu apakah janji itu bisa ditepati. Bis tua membawa Nijam meninggalkan desa. Dari balik jendela, ia menatap sawah, rumah-rumah kecil, dan jalan tanah yang semakin menjauh. Tak ada yang melambaikan tangan, tak ada air mata perpisahan. Kepergiannya seolah tak pernah dianggap penting. Justru itulah yang membuat dadanya terasa perih. Sesampainya di kota, dunia terasa berbeda. Bising, cepat, dan tak memberi waktu untuk bernapas. Nijam mengikuti proses pendaftaran dan pelatihan dengan perasaan campur aduk. Di ruangan sempit berisi puluhan orang, ia duduk terdiam, merasa kecil di antara wajah-wajah penuh harapan dan ketakutan yang sama. Hari-hari pelatihan dimulai dengan keras. Bangun sebelum subuh, latihan fisik, tekanan mental, aturan ketat. Tubuh Nijam yang terbiasa bekerja keras tetap saja kewalahan. Ototnya nyeri, kepalanya pusing, dan tidur menjadi kemewahan. Beberapa peserta mulai menyerah. Ada yang pulang diam-diam, ada yang menangis histeris karena tak sanggup. Setiap orang membawa luka masing-masing. Di sela istirahat, Nijam mendengar cerita tentang keluarga yang ditinggalkan, hutang, dan mimpi yang hampir padam. Untuk pertama kalinya, Nijam merasa tidak sepenuhnya sendirian. Namun cobaan terberat datang saat tubuhnya jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya menggigil di randang mes yang sempit. Tak ada keluarga, tak ada yang benar-benar peduli. Hanya suara batuk dan erangan peserta lain yang menembani malamnya. Di saat seperti itu, pikiran buruk datang bertubi-tubi. Kalau aku menyerah sekarang, siapa yang akan menolongku? Kalau aku mati di sini, siapa yang peduli? Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena lemah, tapi karena tubuh dan batinnya sama-sama lelah. Masalah belum berhenti. Beberapa hari sebelum jadwal keberangkatan, dokumen Nijam dinyatakan bermasalah. Ada berkas yang tertunda. Keberangkatannya terancam dibatalkan. Uang tabungannya hampir habis. Jika gagal, ia tak punya apa-apa untuk kembali. Malam itu, Nijam duduk di lantai mes menatap koper lusuhnya. Tangannya gemetar. Dunia terasa runtuh untuk kedua kalinya. Ia merasa dipermainkan oleh nasib. "Kenapa selalu aku?" bisiknya lirih. Namun di tengah keputusasaan itu, Nijam teringat satu hal. Rumah kayu yang hampir roboh, sawah yang akan hilang, dan kehidupan yang menunggunya jika ia gagal. Perlahan ia menggenggam tangan. "Kalau aku jatuh sambil melawan," katanya dalam hati. Ia terus berjuang, bolak-balik mengurus berkas, menunggu tanpa kepastian, menahan rasa malu dan takut. Hingga akhirnya, di hari terakhir, namanya dipanggil. Dokumennya selesai, ia dinyatakan berangkat. Saat pesawat lepas landas, Nijam menutup mata. Dadanya bergetar. Bukan karena senang, tapi karena sadar, ia baru saja meninggalkan semua yang ia kenal menuju hidup yang sama sekali asing. Dan tanpa ia sadari, badai sebenarnya baru saja mulai. Langit di negeri asing itu selalu terlihat abu-abu bagi Nijam.
bukan karena cuacanya, tapi karena perasaannya yang tak pernah benar-benar cerah. Sejak hari pertama bekerja, ia sadar bahwa hidup di tempat ini tidak akan pernah mudah. Jam kerja panjang, tekanan tanpa ampun, dan rasa sepi yang datang setiap kali malam tiba. Bangun sebelum matahari muncul, pulang saat langit kembali gelap. Hari-hari Nijam terasa berulang, seperti roda yang berputar tanpa arah. Tangannya kapalan, punggungnya nyeri, tapi tak ada waktu untuk mengeluh. Setiap detik bernilai uang, dan setiap kesalahan dibayar dengan teriakan. Awalnya, gaji besar yang dijanjikan menjadi satu-satunya penghiburan. Setiap kali menerima upah, Nijam langsung menghitung berapa yang bisa ia kirim ke desa. Ia membayangkan sawah orang tuanya bisa diselamatkan, hutang dilunasi, dan hidupnya perlahan membaik. Harapan itu menjadi alasan ia tetap bertahan. Namun seiring waktu, kebahagiaan itu memudar. Uang memang masuk, tapi jiwa Nijam terasa kosong. Ia sering duduk sendirian di sudut asrama, menatap dinding putih yang dingin. Tidak ada suara akrab, tidak ada sentuhan manusia yang menghangatkan. Bahasa menjadi tembok yang tinggi. Ia sering disalahpahami, sering dianggap bodoh karena tak mampu membalas cepat. Setiap kesalahan kecil diperbesar, setiap keterlambatan menjadi masalah besar. Nijam belajar untuk menunduk, mengangguk, dan menelan semua rasa sakit. Malam hari adalah musuh terberat. Di kamar sempit, Nijam terbaring menatap langit-langit. Ia rindu suara hujan di atap rumah kayunya, rindu bau tanah desa setelah hujan, rindu ketenangan yang dulu ia anggap biasa. Di negeri asing ini, semuanya terasa dingin dan jauh. Suatu hari, kecelakaan kecil terjadi. Tangannya tergores cukup dalam saat bekerja. Darah mengalir, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Ia hanya diberi kain, diminta melanjutkan pekerjaan. Saat itu, ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Aku ini manusia, bukan mesin. Gumamnya lirih hampir tak terdengar. Sejak kejadian itu, Nijam mulai sering melamun. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Tubuhnya tetap bekerja, tapi pikirannya melayang jauh. Setiap malam, rasa lelah berubah menjadi tekanan batin yang menyesakkan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Apakah penderitaan ini benar-benar akan membawanya ke hidup yang lebih baik? Atau ia hanya menukar satu jenis luka dengan luka yang lain? Kabar dari desa tak selalu membawa kelegaan. Sawah itu tetap terancam, hutang belum sepenuhnya lunas. Uang yang ia kirim habis begitu saja untuk kebutuhan yang tak pernah ia nikmati. Nijam merasa seperti berlari di tempat. Suatu malam, ia berdiri di balkon asrama, menatap lampu kota yang berkelip indah itu. Di balik keindahan itu, Nijam merasa kecil dan tak berarti. Angin dingin menerpa wajahnya. Untuk sesaat, ia berpikir untuk menyerah. Kalau aku berhenti sekarang, apa ada yang benar-benar peduli? Pikirnya pahit. Air mata mengalir tanpa suara. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Dunia berjalan seperti biasa, tanpa memperhatikan satu orang yang hampir runtuh di tengah keramaian. Namun di titik itulah, sebuah kesadaran perlahan muncul. Nijam mungkin lelah, mungkin hancur, tapi ia belum mati. Ia masih berdiri, masih bernafas, masih punya satu hal yang tak bisa diambil siapapun. Keinginannya untuk bertahan. Ia mulai mengubah cara berpikir. Ia berhenti berharap pada belas kasihan. Ia bekerja bukan lagi demi pujian, bukan demi janji manis, tapi demi harga dirinya sendiri. Setiap tetes keringat ia anggap sebagai bukti bahwa ia belum kalah. Hari demi hari, Nijam membangun tembok di dalam dirinya. Ia menjadi lebih kuat, tapi juga lebih dingin. Senyumnya jarang muncul, hatinya pun menutup perlahan. Harapan yang dulu ia bawa dari desa tidak sepenuhnya mati, tapi kini retak, patah di banyak bagian. Namun justru dari retakan itulah, Nijam mulai memahami satu hal yang pahit namun jujur. Perjuangan tidak selalu membawa kebahagiaan. Terkadang, perjuangan hanya mengajarkan cara bertahan. Dan tanpa ia sadari, perubahan besar dalam dirinya telah bermulai, menuju titik balik yang jauh lebih menyakitkan. Hari kepulangan itu akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri orang, Nijam kembali menginjak tanah Indonesia. Bandara terasa riuh, penuh pelukan dan tangis bahagia orang-orang yang dijemput keluarga mereka. Nijam berdiri sendiri di sudut ruangan, membawa koper lusuh, tanpa ada satupun yang menunggunya. Udara tanah air terasa hangat,
tapi hati Nijam dingin. Ia menatap sekeliling, berharap ada wajah yang ia kenal. Namun harapan itu segera padam. Ia pulang sendirian, sama seperti saat ia pergi. Perjalanan menuju desa terasa panjang. Jalanan yang dulu ia hafal kini tampak asing. Banyak yang berubah. Toko-toko baru berdiri, rumah-rumah lama direnovasi. Hanya Nijam yang terasa tertinggal oleh waktu. Saat akhirnya sampai di depan rumah kayunya, langkah Nijam terhenti. Dadanya serasa dihantam keras. Rumah itu nyaris tak ia kenali. Atapnya bocor, dindingnya miring, halaman dipenuhi rumput liar. Rumah itu seperti ikut lelah menunggu kepulangannya. Nijam masuk perlahan. Bau lembab dan kayu lapuk menyambutnya. Di sudut ruangan, foto orang tuanya masih tergantung, kusam dimakan waktu. Nijam duduk di lantai, menatap foto itu lama sekali. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku sudah pulang, tapi kenapa rasanya kosong?" bisiknya. Ia berharap perjuangannya selama ini akan membuahkan hasil, namun kenyataan kembali menghantam. Sawah peninggalan orang tuanya sudah resmi berpindah tangan. Semua jerih payahnya hanya cukup untuk menutup hutang lama. Tak ada tanah, tak ada tabungan besar, tak ada sambutan hangat. Desa menyambut kepulangannya dengan tatapan asing. Beberapa orang berbisik, sebagian pura-pura tak melihat, ada pula yang tersenyum sinis. Katanya kerja jauh, kok pulangnya biasa saja? Percuma merantau. Kalimat-kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan atasan di negeri orang. Karena kali ini, yang berbicara adalah orang-orang yang ia kenal sejak kecil. Malam hari menjadi saksi kehancuran Nijam. Ia duduk di tanah bekas sawah orang tuanya, memandangi langit gelap. Angin desa bertiup pelan, membawa bau tanah yang dulu ia rindukan. Kini, bau itu justru membuat dadanya perih. Ia menggenggam tanah itu dengan tangan gemetar. "Semua ini untuk apa?" tanyanya pada langit. Untuk pertama kalinya sejak lama, Nijam merasa benar-benar kalah. Ia telah mengorbankan waktu, tenaga, dan hatinya. Namun yang tersisa hanya kehampaan. Tidak ada yang bisa ia banggakan. Tidak ada yang bisa ia tunjukkan. Pikiran gelap datang tanpa diundang. Ia merasa hidupnya sia-sia. Ia merasa ditipu oleh harapan. Air mata mengalir deras. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah di tengah malam. Tanpa saksi, tanpa pelukan. Namun di tengah kehancuran itu, sesuatu perlahan berubah. Nijam menyadari satu hal yang pahit. Jika ia berhenti sekarang, semua penderitaan itu benar-benar tak berarti. Jika ia menyerah, luka-luka itu tak akan pernah punya arti. Ia bangkit perlahan dari tanah. Tubuhnya lelah, matanya sembab, tapi tatapannya berubah. Ada kemarahan, ada tekad, ada janji pada diri sendiri. "Aku sudah terlalu jauh untuk mati sekarang," ucapnya tegas. Hari-hari berikutnya, Nijam memulai hidup dari nol. Ia menggunakan sisa uang untuk membuka usaha kecil. Ia gagal, uangnya hampir habis. Ia dipermalukan, tapi ia bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Setiap kegagalan mengikis egonya. Setiap hinaan menguatkan mentalnya. Nijam belajar satu hal. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa memilih untuk tidak kalah hari ini. Malam-malam sunyi masih datang. Rasa sakit belum sepenuhnya hilang. Tapi kini, Nijam tidak lagi duduk menunggu nasib. Ia bergerak, meski tertatih. Di balik semua luka itu, sebuah perubahan besar sedang tumbuh. Perlahan, menyakitkan, tapi nyata. Dan disitulah, sebelum fajar kehidupan barunya terbit, Nijam berdiri di titik paling rendah, siap menghadapi ledakan takdir yang menantinya. Waktu berjalan tanpa pernah menunggu siapapun. Begitu juga hidup Nijam. Setelah jatuh berkali-kali, hari-harinya di desa perlahan berubah. Tidak cepat, tidak mudah, tapi nyata. Usaha kecil yang ia rintis dengan sisa tenaga dan keyakinan itu tumbuh setahap demi setahap. Awalnya hanya cukup untuk makan, lalu cukup untuk bertahan, hingga akhirnya cukup untuk berdiri tegak. Pagi-pagi buta, Nijam sudah bangun. Tangannya kembali bekerja. Kali ini bukan untuk orang lain, tapi untuk hidup yang ia bangun sendiri. Tak ada lagi keluhan, tak ada lagi harapan palsu. Yang tersisa hanya tekad. Orang-orang desa mulai memperhatikan. Mereka yang dulu mencibir kini diam. Mereka yang dulu meremehkan kini mendekat. Beberapa datang meminta pekerjaan. Beberapa datang membawa senyum yang terlambat.
Nijam menyambut mereka dengan tenang. Tak ada dendam, karena dendam hanya akan mengikatnya pada masa lalu yang sudah terlalu menyakitkan. Namun di balik keberhasilan kecil itu, luka Nijam belum benar-benar sembuh. Setiap malam ketika desa terlelap, ia masih terbangun oleh ingatan lama. Tentang negeri asing, tentang teriakan, tentang rasa sepi yang hampir membunuhnya. Ia duduk di beranda rumah barunya, menatap langit yang sama seperti dulu, tapi dengan perasaan yang berbeda. Suatu malam hujan turun lagi, sama seperti bertahun-tahun lalu saat semuanya dimulai. Nijam berdiri di bawah hujan, membiarkannya membasahi tubuhnya. Air hujan bercampur air mata. Tangis itu pecah, bukan karena lemah, tapi karena beban yang akhirnya dilepaskan. "Aku bertahan," bisiknya terengah. "Aku hampir mati, tapi aku bertahan." Ia masuk ke rumah, mengambil foto orang tuanya yang kini ia bingkai rapi. Nijam duduk di lantai memeluk foto itu erat-erat. Tangannya gemetar. "Ayah, ibu, aku tidak menang besar," ucapnya dengan suara bergetar. "Tapi aku tidak menyerah." Disitulah ledakan emosi terjadi. Semua luka yang ia simpan selama bertahun-tahun tumpah bersamaan. Tangis keras yang tak lagi ia tahan. Tangis orang pria yang terlalu lama dipaksa kuat, terlalu lama diminta bertahan, tanpa pernah ditanya apakah ia sanggup. Setelah malam itu, Nijam berubah. Bukan menjadi orang yang paling sukses, tapi menjadi manusia yang berdamai dengan dirinya sendiri. Ia berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia berhenti mencari pengakuan. Ia menyadari satu hal yang selama ini luput. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tidak berhenti di tengah jalan. Beberapa tahun kemudian, desa itu kembali sunyi seperti dulu. Namun kini, Nijam bukan lagi pria pendiam yang diabaikan. Ia dikenal sebagai orang yang sederhana, kuat dan rendah hati. Tanpa cerita hebat, tanpa pamer luka. Suatu sore, Nijam berdiri di tanah bekas sawah orang tuanya. Tanah itu kini bukan lagi miliknya, tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kalah, karena ia tahu kehilangan itu tidak berhasil mematahkan dirinya. Ia menatap matahari yang perlahan tenggelam, nafasnya dalam, dadanya lapang. "Hidupku memang keras," ucapnya pelan. "Tapi aku lebih keras dari itu." Langkah Nijam menjauh perlahan. Tak ada musik kemenangan, tak ada sorak-sorai, hanya suara alam dan langkah seorang pria biasa yang berhasil melewati hidupnya sendiri. Dan disitulah cerita ini berakhir. Bukan dengan kebahagiaan sempurna, tapi dengan kemenangan yang paling sulit, menang melawan diri sendiri. Kisah Nijam mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu adil kepada orang baik. Tidak semua perjuangan berakhir bahagia, dan tidak semua air mata langsung diganti senyuman. Namun satu hal yang pasti, selama kita tidak menyerah, hidup tidak pernah benar-benar menang atas kita. Nijam bukan manusia sempurna. Ia pernah lelah, hampir putus asa dan nyaris kalah oleh keadaan. Tapi justru dari luka-luka itulah, ia belajar berdiri lebih kuat. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk bertahan sebagai manusia seutuhnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi kerasnya hidup. Pesan moral yang disampaikan. Hidup memang tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi selalu memberi pelajaran untuk mereka yang bertahan. Jangan remehkan orang yang diam, karena seringkali mereka sedang berjuang lebih keras dari yang terlihat. Kemenangan terbesar bukanlah sukses besar, melainkan tidak menyerah saat hidup mencoba menjatuhkanmu. Ajakan subscribe channel Perjalanan Hidup. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu pernah berada di titik lelah yang sama, jangan lupa subscribe channel Perjalanan Hidup. Karena di sini, kami tidak hanya berbagi cerita, kami berbagi perjalanan, luka, dan harapan hidup. Subscribe sekarang agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Interaksi penonton. Tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana, dan bagian mana dari cerita Nijam yang paling mengena di hatimu. Kalimat doa untuk penonton. Semoga siapapun yang menonton video ini, yang sedang lelah, sedang berjuang, atau hampir menyerah, diberi kekuatan, kesehatan, dan jalan keluar terbaik oleh Tuhan. Semoga langkahmu dimudahkan, rezekimu dilapangkan, dan hatimu dikuatkan untuk terus bertahan. Amin. Disclaimer.
Cerita dalam video ini adalah cerita fiktif yang dibuat untuk tujuan hiburan dan pembelajaran hidup. Jika terdapat kesamaan nama, tempat atau peristiwa dengan kehidupan nyata, hal tersebut terjadi secara tidak sengaja. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau nama yang secara kebetulan sama dengan nama orang tertentu. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel Perjalanan Hidup.